Welcome to Portray Podcast by Renata Eris dan Justin. Hai guys, ada Justin dan Justin dan Renata. Apa ya? Oke, by the way, ada Renata sama Tintin, maksudnya gitu tadi ya. Sama gue Eris di podcast kali ini. Wah gila, ini udah episode berapa nih guys? Udah jauh banget ya, udah season 2 episode 11 kalau nggak salah. Nah, by the way, tapi kalian ingat gak sih awal-awal kita bikin segmen Mereka Bercerita tuh kan di tahun ini ya. Itu pertama kali kita ngebahas tentang apa ya? Sexual harassment. Ada yang ingat gak? Iya. Benar. Tuh. Nah, sexual harassment atau pelecehan seksual. Nah, kebetulan tadi gue juga baru baca-baca nih. Nah, kan kalau yang kemarin anonymous, listener kita tuh yang anonymous itu kan dia ngirimnya kejadian yang dialami di lingkungan kerjanya dia kan. Nah, tadi tuh gue sempat baca-baca, ternyata berdasarkan laporan tahunan yang dirilis sama Komnas Perempuan, sampai tahun 2020 kemarin itu ada sekitar 64% perempuan di Indonesia yang mengalami pelecehan maupun kekerasan seksual. Wow, 64%. Aduh, gila, itu lebih dari separuh wanita pernah mengalami itu ternyata ya. Iya. Dan itu pun berarti yang berani speak up ya. Kalau misalnya orangnya nggak berani speak up kan berarti nggak tercatat datanya kan. Iya, bisa lebih banyak lagi gitu. Dan yang bikin lebih mengejutkan lagi itu ternyata angkanya tadi itu yang 64% itu angka kasus yang sejak 2012 itu mengalami kenaikan hingga 700%. Which is gila. Wow, lo bayangin tiap tahun nambahnya banyak banget berarti kan angkanya gitu. Dan yang ini gue sempat nonton lagi jadinya. Waktu itu kan si Ernest Prakasa tuh pernah ngebahas juga kan tentang pakaian seksi itu kayak kecenderungan orang melakukan pelecehan tuh karena pakaian atau bukan kayak gitu di IG live-nya atau IGTV-nya, gue lupa. Tadi gue nonton lagi IGTV-nya. Nah itu tuh ternyata dia pernah juga ngebahas kayak dia nyari tuh hasil surveinya ada. Jadi dari ada gabungan kayak LSM gitu ngadain survei di 62.000 responden. Terus itu penyelenggaranya ada kayak Holoback Jakarta, terus Perempuan, Lentera Sintas Indonesia, sama Jakarta Feminist Discussion Group. Nah, dari 62.000 orang perempuan di Indonesia yang jadi respondennya mereka itu, 14%-nya mengalami insiden atau pelecehan itu saat menggunakan pakaian longgar, which is yang tidak mengundang sama sekali gitu kan. Terus 18%-nya itu mengalaminya ketika mengenakan celana panjang dan rok panjang atau rok panjang, gitu. Dan yang lebih surprisingly lagi itu 17% yang menggunakan hijab. Jadi can you imagine ketika ada orang bilang itu kan terjadi kayak gitu karena lu nya aja yang mengundang gitu kan. Karena pakaiannya aja kebuka, tapi tuh secara data itu nggak menentukan gitu. Yang menentukan justru sebenarnya ya otak si pelaku, ya nggak sih? Iya, benar. Jadi kayak ya lu mau ngomong karena pakaiannya terbuka nggak juga, yang tertutup kena gitu kan. Maksudnya jadi target gitu. Ya itu balik lagi ke otak si pelakunya gitu. Benar. Makanya kan kita tuh jadi terbiasa kayak ngelakuin victim blaming kan. Gitu. Dan ya gimana ya, kita kan sebagai manusia tuh sebenarnya dikasih makanya kita dibilang makhluk sempurna karena kita dikasih akal dan pikiran gitu kan. Tujuannya untuk apa ya? Untuk memilah tindakan mana yang mau atau akan kita lakukan nextnya gitu. Dan ketika lo dihadapkan let's say lah sama ada cewek cantik terus pakai pakaian yang menurut lo itu terbuka, kalau lo juga bisa mengontrol diri lo dan berpikiran positif juga lo nggak bakal ngapa-ngapain ya kan? Bener sih. Kayak gitu. Dan tadi gue baca-baca juga, wah itu ada asli, ini seru banget. Ini gue ngomong terus nih ya, jadi ntar gue lempar ke kalian juga deh. Maksudnya gue juga pengen tahu juga dari kalian gimana.
Dan terus tadi tuh gue baca-baca juga bentuk-bentuk sexual harassment tuh banyak banget ternyata. Nah tadi tuh gue dapet source-nya dari United Nations. Jadi dari PBB itu ada dia kayak ngebahas gitu tentang jenis-jenis pelecehan seksual tuh ada 3 jenis ternyata. Ada physical, non-verbal, sama verbal. Nah yang physical tuh udah jelas kayak misalkan nyentuh bagian tubuh, itu udah jelas. Terus kayak patting or kissing kayak gitu. Kalau yang non-verbal kayak sesimpel kayak lo ngeliatin orang, kayak lo pernah tahu kan, maksudnya kayak lo diliatin kayak gitu yang sampai lo risih gitu kan. Iya. Mana. Karena kayak ya udah ngeliatinnya kayak udah bukan ngeliatin biasa gitu. Kayak agak mengerikan jatuhnya gitu kan ya. Nah itu termasuk non-verbal. Sama kayak ngelakuin ekspresi wajah kayak ngedip gitu. Kayak lo dikedipin itu juga lo sebenarnya dia telah melakukan pelecehan seksual sebenarnya kalau menurut definisinya PBB. Banyak kayak itu kayaknya udah sampai iya sampai ngedipin itu, terus kayak ngejilat bibir kayak dia ditujukan ke korban gitu kan, kayak suka ya. Dan yang sampai yang verbal kayak catcalling itu pun termasuk sebenarnya ternyata. Jadi kayak ya kan mungkin kalau buat yang masih belum pernah dengar istilah catcalling tuh kayak digodain atau manggilin cewek atau cowok yang lewat gitu kan. Digodain gitu, atau bercanda yang sifatnya seksis itu juga masuk kategori pelecehan seksual yang verbal tuh. Dan gila, banyak banget tadi listnya kalau gue lihat ya. Iya benar-benar. Wah, sedetail itu ya ternyata. Dan terkadang tuh lingkungan kita jadi membiasakan, jadi kayak apa ya? Menormalkan kayak, ya? Iya, memaklumi atau menormalkan itu gitu. Jadi kayak cuma bercanda gitu kan. Iya benar-benar. Padahal ya nggak gitu. Lo kalau bercanda juga bercandanya nggak lucu sebenarnya menurut gue sih. Iya. Gitu. Dan apa ya? Kalau tadi tuh gue nemu juga bisa jadi secara sadar nggak sadar itu karena ingin dia melakukannya karena ingin mengekspresikan dominansinya terhadap orang lain. Itu yang paling banyak ditemui sih katanya. Gitu. Wah gila, gue sebenarnya mau cerita juga sih, ada kayak gue pernah konfront orang yang melakukan hal itu gitu kan. Tapi gue pengen denger cerita dulu dari Renata sama Tintin nih. Lu ada nggak sih kayak mungkin gue nggak tahu apakah kalian pernah jadi korban juga atau justru kalian yang membantu korban di suatu situasi tertentu yang mengarah ke sexual harassment. Siapa duluan nih? Renata kali ya. Oke. Kalau pernah karena ternyata kan sexual harassment tuh banyak banget bentuknya ya, seperti yang Eris sebutin tadi. Nah, thankfully tuh gue udah tahu itu sejak lama, maksudnya kayak gue udah tahu kalau catcalling tuh salah satu sexual harassment, jadi gue kayak ngeh gitu loh. Tapi gue tuh sedih juga sih buat orang-orang yang nggak tahu ternyata mereka tuh kena sexual harassment, ngerti nggak sih? Jadi mereka ngerasanya ya itu kayak ya udah dia cuma diliatin, dia cuma dikedipin, dia cuma dibercandain gitu-gitu. Jadi gue sedih sih, maksudnya banyak banget perempuan di Indonesia terutama yang tidak tahu tentang itu. Makanya sebenarnya kalau dilihat dari data yang lu ceritain tuh Riz, gue yakin juga sih banyak yang pertama banyak yang nge-speak up, yang kedua banyak yang nggak ngeh sebenarnya dia tuh dilakukan sexual harassment itu. Gitu. Jadi menurut gue sebenarnya masih banyak lagi perempuan di luar sana tuh yang mengalami itu. Nah, kalau gue sendiri, gue tuh pernah ngalamin catcalling, terus gue pernah diliatin yang kayak lo bilang itu, Riz, kayak yang diliatinnya kayak ngerti lah gitu ya, terus dikedip-kedipin tuh pernah. Tapi kalau misalnya kayak yang pegang-pegang sih kayaknya enggak ya, seinget gue. Sama amat. Iya. Lu tuh gak sih banyak juga kejadian kayak guru-guru yang kayak gitu, ngerti gak? Yap. Jadi kayak ke anak muridnya, dan kasihannya tuh yang kayak anaknya tuh yang masih SD gitu loh, yang nggak ngerti gitu loh, dan ngerinya lagi itu tuh berakhirnya ke trauma. Sebenarnya itu yang ngeri kan. Tapi kalau misalnya mungkin orang tuanya bisa mengedukasi anaknya, bisa ngasih tahu bahwa kamu kalau di kayak giniin tuh artinya nggak boleh ya gitu, kamu harus ngomong ya gitu, menurut gue akan lebih baik gitu. Tapi mungkin
apalagi di Indonesia ya, hal itu tuh tabu banget kan untuk diomongin, kayak ngomongin tentang yang berbau seks itu masih tabu. Jadi sayang banget gitu loh. Makanya ini penting sih, maksudnya buat anak sedini mungkin diajarin untuk bisa menghargai diri dia dan tahu bagaimana orang harus menghargai diri dia. Jadi jangan dipegang kalau misalnya dia nggak ada konsennya. Maksudnya kayak gue nggak mau lu pegang gue ya, berarti dia nggak boleh pegang gue gitu loh. Kayak gitu. Dan dia harus udah bisa bisa speak up sih kayaknya, apalagi ke orang tuanya ya. Dan orang tuanya tuh harus mendengarkan. Maksudnya kayak nggak boleh kayak ya cuma kayak gituin doang gitu. Itu nggak boleh banget, karena itu kasihan banget anaknya, dan anaknya tuh kan merasa kayak oh gue yang salah. Nah, menurut gue ini tuh yang terjadi di Indonesia, ngerti gak sih? Kayak banyak perempuan yang ngerasa dirinya yang salah karena orang-orang di sekitar dia tuh menormalkan, atau yang lu tadi bilang kayak itu mah nggak apa-apa kali, itu mah biasa aja kali, gue juga sering digituin. Itu tuh yang salah banget. Makanya buat perempuan Indonesia gitu terutama yang denger podcast ini, please speak up, terus jangan jadikan ini sesuatu yang biasa, sesuatu yang normal. Terus kalau bisa, kalau kalian punya anak atau kalian punya orang-orang terdekat, cewek atau cowok, sebisa mungkin dieduket untuk hal-hal seperti itu supaya tidak berkelanjutan gitu. Karena gue yakin hal ini tuh tidak terjadi ke middle low class saja, tapi menurut gue middle up juga banyak yang kayak gitu. Gitu sih menurut gue. Menarik sih pas lu bahas tentang konsen. Nah, banyak orang yang masih nggak aware gitu kan. Kadang apalagi kayak banyak banget kayak gini deh. Kayak gue pernah nemu ada statement yang bilang kalau cewek kalau bilang enggak biasanya artinya iya gitu kan. Iya. Padahal kayak malu-malu kucing lah gitu ya kan. Padahal ya enggak, di situ justru lu harus sadar kalau mereka tuh punya apa ya? Punya batasan dan punya keinginan yang harus lo hormati, ya nggak sih? Kalau benar. ya udah enggak aja gitu. Orang bilang enggak ya enggak. Ya, konsen tuh emang penting sih, dan itu yang masih belum banyak diterapkan ya sama orang. Itu kayak tadi gue bilang ada beberapa kayak suka ngasih statement kalau saya bilang enggak artinya iyalah gitu kan. Jadi kesannya ya lo harus paksa sampai itu orang mau gitu kan ngelakuin sesuatu buat lo gitu kan. Apalagi dan itu jadinya cenderung banyak dikaitkan sama ketertarikan lawan jenis juga kan biasanya gitu kan. Benar. Kalau Tintin gimana, Tin? Kalau gue kalau ngalamin kayaknya pasti pernah ngalamin ya semuanya. Kayak gue rasa catcalling itu pasti ya, kayaknya mau dimanapun dari zaman dulu. Mungkin kalau sekarang karena orang-orang juga udah lebih aware, jadinya kayak menyikapinya beda ya sama dulu yang kayak aduh apaan sih gitu. Kayak kalau dulu lebih ya keganggu tapi nggak berani speak up ya kalau zaman dulu, misalnya kayak pas masih kecil gitu, atau misalnya ya remaja lah ya, misalnya SMP SMA kayak gitu. Nah terus udah gitu yang pernah gue alamin banget tuh kalau di SMA sih ya, karena kan gue naik angkot. Nah itu ketemu yang yang kayak pertama tuh gue pernah sama temen gue, kayak kebetulan gue sama orang itu jadi tuh gue naik angkot kan kita bawa handphone. Namanya zaman dulu kalau bawa handphone tuh kayak agak serem ya kalau di angkot gitu kan. Nah terus udah gitu temen gue kirain, jadi kita duduknya, gue sama temen gue tuh di belakang tapi hadap-hadapan gitu. Di samping gue ada cowok duduk nggak terlalu deket sekali tapi ada jarak sedikit tapi sebelah gue lah gitu. Terus temen gue kasih kode lah ke temen gue. Nah temen gue kira tuh adalah handphone gue diambil sama orang itu, kayak copet kirainnya. Karena handphonenya sama persis sama handphone gue gitu. Terus gue kayak bukan, gue kasih kode itu bukan gitu kan. Terus dia tuh kayak berusaha sebenarnya adalah pakai handphone itu nunjukin video kayak video bokep gitu loh. Itu pernah kayak gitu. Terus gue yang kayak aduh udah turun deh, gue sama kayak kodein ke teman gue turun gitu. Dan orang itu juga kayak ketakutan juga, kayak gue tuh nyadar dan gue malahan ngelawan gitu loh, gak yang
malah bukan ketakutan, mungkin kan dia expect-nya gue ketakutan, tapi gue tuh yang kayak cepet-cepet turun aja gitu. So, akhirnya dia juga kayaknya malu, akhirnya kayak juga nggak lama itu tuh kayak mungkin kan udah sadar, dia juga turun, gue juga turun lah, intinya kayak gitu deh pokoknya. Sekarang serem juga kan, itu sekali kayak gitu. Tapi pernah juga yang barengan even sama temen-temen gue, rame satu angkot dari sekolah kita, itu bener-bener di depan gue gitu loh, tapi gue duduknya agak belakang jadi nggak terkelihatan. Temen gue tuh sampai bener-bener trauma, orang itu tuh ya do something yang ya parah banget lah gitu ya, Eksibisionis. Ya kayak gitu. Dan itu kayak banget deh, tapi gue nggak kelihatan, tapi kan dia kayak makin seneng kan, karena kitanya udah khawatir kan, udah takut gitu. Soalnya ya emang gimana nggak khawatir lah gitu loh, sampai segitunya gitu loh. Even kayak pernah sekali tuh duduknya ada kayak gue kejadian kayak gitu 2 kali lah kayak gitu sama teman-teman gue. Kalau teman gue mungkin lebih sering lagi, ada yang sering banget gitu. Itu sih yang serem sih menurut gue di angkot kayak gitu. Dan kita kan nggak kenal tuh siapa, tapi kayak aneh banget sih itu orang. Saya emang kejiwaan ya kayak gitu. Itu sih yang pernah dialamin. Kalau yang lain ya, kalau kayak tadi Renata bilang guru, ya pernah sih ya, bukan guru gue tapi mantan guru yang pernah setelah gue keluar tuh, ada yang kayak gitu juga. Dan sama anak SD. Terus apalagi ya, pas pernah sih di SD tuh kayak ada satu temen gue, dia tuh apa ya, lebih tua dari kita, angkatan kita, karena dia nggak naik kelas. Dan ada kayak keterbelakangan juga, tapi anaknya bandel luar biasa. Nah itu tuh dia suka kayak ke cewek-cewek semuanya ya, bukan misalnya kayak gue atau semua tuh kayak berusaha mau megang badan kita gitu loh. Kan namanya lo baru SD, terus beranjak mau puber kan, ya biasanya gitu lah ya, kayak penasaran ya. Ya nggak tahu, mungkin dia udah pernah nonton atau gimana kan. Zaman dulu seumur gue sama Eris kan kayaknya juga belum yang sampai begitu ya sih, maksud gue tentang sex education segala kan nggak kayak gitu ya, maksudnya masih tabu banget. Nah itu tuh tiap hari ada aja cewek yang dipegang sama dia gitu loh, maksudnya kayak sambil lari gitu, kayak ada sampai temen gue tuh nangis yang gitu-gitu deh pokoknya. Itu it happen sih kayak gitu loh, maksudnya kayak karena bener-bener dulu kan low banget mengenai kesadaran dan untuk sex edukasi di sekolah gitu kan, nggak kayak sekarang gitu. Itu sih yang makanya menurut gue kayaknya kalau mau dilihat pasti semua cewek kayaknya dari kecil ada aja yang sudah pernah dialami gitu, yang kayak harassment ini sih gitu. Jadi ya gimana ya, how bikin ini jadi nggak sampai traumatik juga sih menurut gue. Itu yang paling penting sih, ya nggak sih? Benar. Dan apa ya, kalau gue sih waktu itu malah jadi kolik kantor gitu. Biasa kan kalau habis makan siang kan suka ngobrol gitu kan, rame-rame bercanda-bercanda gitu. Sampai ada satu momen ini cowok bercandanya ke salah satu teman gue yang cewek itu lumayan seksis menurut gue. Dan gue aja dengernya nggak nyaman gitu ya. Terus sampai akhirnya gue konfront, gue tegur dia, gue bilang gue ngerti lu bercanda, tapi boleh nggak bercandanya angle-nya yang lain. Lu bayangin dia itu cewek gitu kan, kalau lu bercanda kayak gitu kayaknya lu nggak ada respectnya aja gitu menurut gue. Pokoknya gue tegur baik-baik deh. Cuma yang ada dia malah ngegas gue. Gue juga tahu kok gue juga tahu kok batasannya. Gue cuma bercanda gini-gini bercanda. Waduh, panjang lebar dengan alasan-alasannya. Terus gue bilang, oh ya nggak gitu juga sih. Maksudnya bercanda ada banyak caranya. Nggak harus bahas sesuatu yang seksis. Gue bilang gitu kan. Terus kayak iya kalau lo bercanda ke orang yang tepat gitu kan, yang bisa nanggepinnya gitu kan, atau emang satu frekuensi sama lo. Kalau yang enggak terus ngerasa gak nyaman, atau malah justru mungkin dia pernah ngalamin sesuatu dan trauma, ujung-ujungnya traumanya bangkit gitu kan, apa itu nggak bahaya juga buat orang yang dia bercandain gitu kan. Wah pokoknya asli deh, itu suasana panas banget sampai akhirnya
udah balik kerja lagi kita gitu kan. Terus temen gue yang cewek itu yang tadi dibercandain tuh chat ke gue bilang, "Kak, makasih ya, aku jadi kayak ngerasa ada yang ngelindungin gitu." Lu bayangin gak sih, berarti kan dia gak nyaman dong. Iya. Iyalah. Dan ya itu apa ya, pemakluman di lingkungan kita tuh yang bikin kayak semuanya tuh normal gitu, semua tuh biasa aja. Lu bercanda jorok, lu bercanda seksis tuh biasa di sini gitu. Ya, tapi itu nggak benar gitu. Gak semua orang nyaman dengan itu gitu. Sedih banget gue sama. Dan yang apalagi dengan kondisi kayak sekarang nih, teknologi makin berkembang kan. Apa ya, kayak media untuk melakukan sexual harassment tuh nggak cuma secara langsung direct lu ngelihat orangnya gitu, enggak, tapi ternyata melalui online juga banyak gitu. Dan kayak komen-komen juga, gitu ya, kayak komen. Iya, karena gue pernah nih lagi ada IG live salah satu artis gitu kan, gue lihat, gue ikutan nyimak gitu ya, nonton. Terus tiba-tiba kan biasa tuh kalau IG live kan suka ada komen yang lewat tuh di bawah-bawah kan. Ada satu orang itu selalu komen berkali-kali, bilangnya kecil gitu. Oh my god. Iya, asli. Dan itu berkali-kali, kecil, ini gini gitu. Dan itu ceweknya itu, gue gitu banget. Itu si artisnya ini, si cewek ini, dia lagi pas komen-komen itu muncul dari orang yang sama itu, dari satu akun yang sama. Itu dia pas lagi bilang, ada yang mau nanya-nanya nggak? Terus dia ngecek-ngecekin. Terus gue ngelihat mukanya berubah tiba-tiba. Kayak shock gitu kali ya. Iyalah pasti. Itu. Dan itu kayak medium yang lo nggak sangka kan. Maksudnya kayak lo, ya Allah, kenapa sih kepikiran untuk nge-harass orang di itu kan ibaratnya lo lagi live, lagi dibaca dilihat sama publik gitu kan, banyak gitu. I think it's not appropriate gitu loh. Akhirnya ya gue yang bisa gue lakukan adalah gue cek akunnya terus gue report. Udah gitu aja yang bisa gue bantu. Benar-benar. Karena ya mau gimana lagi gitu kan. Mesti diminimalisasi sih, at least dari kitanya sendiri dulu, untuk aware dan tahu mesti ngapain gitu untuk kalau ngeliat pelaku-pelaku kayak gitu. Dan ya kalau tadi Renata juga bilang gitu kan, mesti bisa speak up untuk si korban juga, ya emang harus bisa, tapi memang mungkin di situasi tertentu nggak mudah gitu kan, apalagi kalau misalkan di lingkungan yang kayak sekarang ini kita kan identik dengan victim blaming, orang cenderung menyalahkan korbannya justru ya kan. Iya. Dan itu jadi salah satu faktor juga ternyata yang bikin orang kayak enggan untuk melaporkan atau memidanakan si pelakunya nih, misalkan kayak gitu. Kayak kemarin deh, baru-baru ini juga yang pas bulan puasa kalau nggak salah, itu ada yang video orang lagi sholat ya, cewek lagi sholat terus diharas dong, padahal dia lagi ibadah di masjid ya kan. Ya ampun, itu gue nonton series. Itu parah banget ya, itu parah banget. Dan yang tiba-tiba masuk ke masjid di atas gitu kan ya. Iya, wah gila banget sih itu. Ya udah bener-bener apa ya, udah bener-bener kayak orang-orang bilang pakaian itu menentukan, ya enggak, udah nggak ada batasannya lagi malah kalau pakaian, tempat, waktu tuh nggak ini ya, nggak ada hubungannya sama sekali. Iya, dan korbannya tuh bisa cewek, bisa cowok masalahnya. Iya, gue tadi mau ngomong itu. Siapa aja. Nggak harus cewek, cowok juga ternyata tuh banyak juga yang kayak gitu ya. Cuma kan suka diketawain ya malahan kalau cowok yang mendapatkan sexual harassment, pada nggak percaya gitu. Sedangkan ya nggak hanya cewek, tapi ternyata cowok tuh juga banyak, dan cuma di Indonesia tuh dinormalkan balik lagi. Iya, benar-benar. Dan gue pernah baca satu artikel gitu kan, ada jadi ada posting berita gitu, ngebahas tentang itu ada anak laki-laki apa cowok gitu jadi korban harassment sama salah satu perempuan gitu lah. Dan yang menyedihkan adalah ya komen-komennya itu, para orang-orang pada bilang kayak, cowok digituin kan enak gitu kan, kok nolak gitu, kayak iya benar. Parah banget ya. Atau nggak, kok lu bodoh sih digituin, nggak mau istilahnya gitu ya, ada yang sampai kayak gitu. Kayak jahat banget sih. Oh my god, gue baru tahu sih ada yang komen kayak gitu, kayak
Ya, kita kan hidup nggak cuma mikirin itu ya. Iya, baru gue mau bilang emang hidup cuma mikirin Kita hasrat bukan seksual binatang aja. gitu. Iya, bener. Iya bener. Makanya kayak ya tetap sih balik lagi ke concern ya. Kalau lu yang nggak mau, lu dipaksa, ya gimana sih? Iya, Ya gak sih? benar. Apalagi kayak itu temennya Tintin juga parah sih kalau sampai berkali-kali ya Tin ya. Itu impactnya gimana itu ke dia? Gue jadi ngebayangin juga, kasihan juga sih. Ya iyalah Riz, pasti Riz. Dan itu semua ya Riz, maksudnya bukan 1-2 cewek. Jadi kayak itu kan teman sekelas gitu loh Riz. Jadi yang pernah ngalamin, even kayak gue kalau ditanya pernah nggak? Kayaknya pasti ada pernah deh. Cuma kan mungkin nggak sampai kayak temen gue yang benar-benar sampai nangis gitu kan. Maksudnya ya bisa udah gitu kan kayak. Oh, karena itu gue bilang mungkin dia udah dewasa duluan kan, kita kan waktu itu masih kelas 3 SD deh paling. Ya kan belum paham, belum ngerti. Ya ngerti sih, tapi pun ngerti ya udah, tapi kan nggak yang lo mau ngomong apa ke orang gitu loh maksudnya. Gitu sih. Benar. Ya beginilah kalau Terus sebenarnya ya kalau yang kayak Aris cerita, maksudnya hal itu terjadi di lingkungan kantor, ya ini juga membuktikan bahwa nggak cuma masyarakat yang tidak berpendidikan, tapi yang berpendidikan pun kayak gitu. Jadi sebenarnya memang salahnya menurut gue ini menurut gue ya, pribadi gue, maksudnya opini gue. Salahnya tuh dari awal ketika anak itu kecil, maksudnya tidak dibekali dengan hal-hal seperti itu loh. Jadi makanya mereka terbiasa untuk melakukan itu dan menormalkan itu gitu. Iya betul. Kadang gue dulu nggak seterbuka itu gitu. Benar. Ya kadang gue juga suka mikir sih, mungkin di lingkungan keluarganya juga ngeliat itu sebagai hal yang biasa ya nggak sih. Jadi ya udah, dia tumbuh dengan mindset seperti itu gitu kan. Iya. Banyak tahu kejadian kayak sexual harassment itu terjadi di lingkungan keluarga justru. Kasian banget nggak sih, maksudnya kayak jadi gue pernah dengar cerita sih, jadi kayak anak itu ternyata di sexual harassment oleh omnya, dan kayak orang tuanya tuh bener-bener nggak tahu gitu, dan anaknya juga tadinya tuh ngerasanya nggak apa-apa, maksudnya kayak karena dia tidak terindikasi gitu apa kan. Iya, dan dia mikirnya ini omnya, dia pegang-pegang paha it's okay gitu loh, tapi ternyata sampai buka-buka rok segala macam. Dan dia tuh seiring berjalannya waktu, seiring dia bertambah usia, dia baru tahu ternyata dia tuh di sexual harassment oleh omnya gitu kan. Ya ampun, kasihan banget gitu. Gue jadi kayak oh my god gitu. Kayaknya banyak ya, itu sering dengar juga ya, terakhir ini ya, tapi sekarang ini ya. Tapi yang udah kejadian kayak gitu ya Reja, udah pas kecil, oh ternyata gue pernah digituin, baru sadar gitu. Baru ngeh gitu. Iya. Oh my god. Iya, anak kecil tuh rentan juga. Iya, kasihan banget. Soalnya mereka kan nggak bisa speak up, terus dia nggak bisa ngomong. Maksudnya kayak belum ngerti. Ya karena dia gitu belum ngerti. Terus juga dia kan masih nggak bisa ngelawan lah gitu loh, nggak ada kekuatannya kan. Iya, jadi kasihan banget sih. Ya ini salah sih yang harus dibenahi. Iya, salah satu target yang bener-bener banyak juga tuh ya anak-anak ya. Benar. Gue jadi ingat ada salah satu teman gue juga sih, gue baru ingat juga tuh, dia pernah ngalamin, dan dia itu karena edukasi ya, balik lagi, dia masih kecil, belum aware sama hal-hal seperti itu gitu kan. Jadi dia dititipin sama tetangganya. Tetangganya ini cowok. Keluarganya tuh lagi pada pergi, dititipin ya saya gitu. Terus gue kalau gue denger sih ceritanya, gue lupa pokoknya gimana, tapi yang dia ingat tahu-tahu itu dia pas pipis sakit katanya. Sakit, nangis mulu gitu. Terus kata papahnya, ditanya kenapa kamu? Gak tahu, ini pipisnya sakit katanya gitu. Loh, emang ngapain? Terus dia cerita, aduh ini perlu dibahas nggak ya? gue perlu ditanya. Ya intinya ada ada sesuatu yang bikin dia jadi intinya si cowok itu ternyata memasukkan tangannya ke alat kelaminnya si teman gue ini waktu masih kecil katanya. Ya ampun. Ya Tuhan. Wah, terus bokapnya langsung emosi. Gila, hancur banget gak sih? Hancur, tapi ya sedih banget gak sih maksudnya ya. Tapi ya gitu, karena
apa ya? Gue nggak ngerti sih penyelesaiannya seperti apa, tapi seingat gue ya udah cuma sebatas kayak orang tuanya minta maaf apa gimana, udah gitu aja selesai. Tapi efeknya tuh kayak traumanya tuh sampai gede men. Kasian juga sih sebenarnya. Iya sih. Juga. Aduh, serem sih. Gila. Gue lemes nih. Iya. Banyak sih kejadian kayak gini pasti. Gue beberapa kali sih kayak kalau gue pikir-pikir ya gue emang ini kali ya, gue suka marah-marah juga ke orang kayak itu teman gue satu cowok yang pas lagi di kantor itu yang tadi gue ceritain. Terus gue juga pernah juga negur ada teman cowok gue juga kayak mengobjek kayak menganggap perempuan itu jadi objek. Wah gue ngegas langsung. Maksud lo apa? Iya. Langsung kayak ya udah kayak gue gas aja langsung sekalian gitu. Maksudnya ya apa sih maksudnya kayak gitu, nggak lo ngerasa dengan sistem patriarki yang ada di kita gitu lo jadi punya power lebih terhadap perempuan kan juga enggak gitu kan. Tapi yang paling penting sekarang ini kali ya untuk kita sendiri, bekal kita sendiri sama ya next atau yang dengerin kita juga, satu, sex education tuh penting banget dari kecil, kayak mesti dikasih tau mungkin dengan cara yang sederhana kali ya, kayak ini tuh mungkin gue ada pernah ketemu temen gitu yang punya anak, akhirnya kan anaknya juga cewek ya gitu ya, kayaknya mau cewek atau cowok ataupun cowok, menurut gue dari kecil mungkin di kayak yang ini mungkin untuk hal yang di sini tuh even kayak misalnya bapaknya nggak boleh megang loh, harus cuma nyokapnya doang yang boleh kayak gitu, yang untuk mengizinkan membantu gitu selain dia diri sendiri. Kayak dari situ aja tuh udah, pas gue denger teman gue ini yang punya anak memperlakukan anaknya seperti itu, gue mikir iya bener juga ya, itu mau nggak mau yang bisa dilakuin di saat ini seperti itu kali ya, dari kan karena anak belum paham kan gitu. Karena kalau nggak gitu dibekelin, ya itu balik lagi ke ketidaktahuan, merasa itu normal, dan ya seperti itulah ya gitu. Iya, benar sih. Setuju. Untungnya informasi juga makin mudah diakses gitu kan, jadi kita tuh juga makin aware sama hal-hal kayak gini gitu, kayak pentingnya sex education gitu. Dan ya benar, temen gue juga ada yang menerapkan hal kayak yang tadi temennya Tintin lakukan gitu kan, kayak bagian meskipun dia masih kecil gitu kan, tapi udah diajarin gitu. Dan menurut gue ya kita mungkin nggak bisa ngubah orang-orang yang dulu gitu kan, karena udah terlanjur diturunkan ke kita gitu kan, tapi setidaknya kita bisa mengubah diri kita dan anak-anak di bawah generasi kita, setelah kita. Benar. Ya benar, generasi setelah kita kayak gitu. Dan menurut gue ya salah satu yang penting juga buat para perempuan, please kalau misalnya mendengarkan hal-hal seperti ini jangan diketawain, maksudnya take it seriously gitu, karena mulai dari kalian tuh penting banget, maksudnya jangan ngerasanya kayak gue mah apa gitu, nggak akan didengar. Enggak, start from you gitu loh, maksudnya kita harus ubah ini gitu loh, karena ini bukan sesuatu yang lucu lagi gitu loh. Sama juga menghargai yang manusia yang lain kali ya, bukan hanya cewek doang loh, tapi kayak cowok juga loh. Kan kadang bener. Even kita kan sering banget kalau gue melihatnya adalah, apalagi dengan sekarang sosial media ya, cuma jempol doang, emang bukan ngomongan dari mulut gitu ya. Itu kayak malahan cewek loh yang melakukan entah seksis, entah ataupun penghinaan ataupun apapun itu yang berbau sex harassment itu ke cewek juga loh, bukan ke cowok atau ke, jadi ceweknya sendiri. Maksud gue kayak ya lu kan juga cewek, lu juga pasti nggak mau digituin ya, bener. Lu juga jangan begituin orang, itu sih maksud gue. Itu sih, karena menurut gue sering banget kejadian malah bukan cowok kok, tapi cewek sendiri loh ke cewek gitu, banyak loh itu. Ya itu yang menyedihkan. So konklusinya adalah satu, sex education, bener kata Tintin ya kan, sedini mungkin ya, at least kita coba dari mengedukasi diri kita sendiri dulu dan generasi di bawah kita ya, untuk meminimalisasi lah kejadian-kejadian yang tidak diharapkan tadi itu kan. Terus sama ya, kalau lo berada di lingkungan atau lo menemukan situasi di mana ada orang yang mengalami sexual harassment, please help them gitu.
jangan justru malah memaklumkan gitu kan. Benar. Atau malah jadi ikutan gitu, termasuk as simple as catcalling. Setuju? Ada lagi tambahan, Raina? Setuju. Enggak, itu cukup sepertinya. Oke, so buat teman-teman yang mau berbagi pengalaman, cerita dan lain-lain, boleh juga ke kita. Nanti kita mungkin bisa membacain ibaratnya kayak suratnya itu, surat yang isi cerita kalian di segmen mereka bercerita. Kirimin aja via email ke potrei.podcast@gmail.com atau DM kita langsung di IG potrei.podcast ya. See you at the next episode. Sehat-sehat ya guys. Bye-bye. Bye-bye.